wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tumbuh Media. Tentu kita ketahui bersama bahwa mahasiswa adalah tonggak bagi peradaban. Pasalnya, mahasiswa merupakan suatu generasi yang diinvestasikan untuk bagaimana mencetak suatu peradaban. Oleh karenanya, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar. Pemerintah mempunyai peran yang besar dalam membimbing generasi muda untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemajuan. Kali ini kita dihadiri oleh narasumber yang luar biasa, penulis buku, budayawan, dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum PB Dompu, sifat paguyuban. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bincang-bincang mengenai peran pemerintah atau perhatian pemerintah dalam membimbing aset daerah. Ya, Bung Irfan nama beliau, tapi sering disapa Bung Kilat sebagai seorang budayawan. Wajar saya akan manggil Bung. Kira-kiranya begitu Bung ya. Siap. Jadi beliau kita kenal sudah lama ya. Ya. Sejak lama kita kenal dan satu universitas juga, Ya. tempat kita diskusi-diskusi bareng terkait dengan hal-hal yang bersifat ilmu, baik itu politik, budaya, dan juga ekonomi. Dan sampai saat ini, kali ini dia hadir di podcast untuk bicara terkait dengan generasi dan perhatian pemerintah. Gitu kira-kira Bung ya. Ya. Sekarang menjabat sudah berapa tahun nih Bung? Alhamdulillah kalau untuk sekarang di PBHPMD sendiri PB Dompu 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Berapa lama periode di menjabat di struktural PB Dompu? Sekarang 2 tahun. Maksudnya secara konstitusi, secara Ya, 2 tahun. aturannya itu 2 tahun. 2 tahun. Luar biasa. Ya. Dan sebentar lagi akan didemisionerkan. Ya begitulah. Ya, mantap. Oke, mungkin langsung saja ya. Ya. Bagaimana kabar? Sebelumnya kita lanjut nih, bagaimana kabar yang kita sudah tidak jumpa sekian lama. Saat ini kita jumpa kembali di ruang podcast ini. Betul, betul. Bagaimana kabar ini Bung Ketum? Alhamdulillah sih. Baik-baik. Semoga kita semua selalu dilimpahkan Amin, nikmat sehat amin, dan amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Amin. Ya Bung ya. Siap. Mungkin langsung saja Ya. kita akan bincang-bincang mengenai perhatian pemerintah dalam membimbing aset daerah. Selanjutnya saya silakan kepada Bung Ketum untuk awali pertama. Ya. Terima kasih untuk Bambang Ketum yang telah mengundang saya di tempat podcastnya. Pertama, kalau bicara tentang organisasi daerah, ini hanya ruang lingkup kedaerahan, bukan kayak organisasi OKP nasional. Iya. Dan bersifatnya organisasi daerah ini pun dia hanya berbicara tentang soal konteks daerah. Konteks daerah. Konteks daerah, kadang-kala juga berbicara tentang isu nasional. Iya. Tapi lebihnya ke arah bagaimana bisa menasionalkan isu daerah. Sampai tagarnya pun save daerah Save ya. daerah. Luar biasa memang. Iya. Karena kan hari ini kebanyakan nih, secara umumnya mahasiswa bukan terhegemoni ya, tapi kebanyakan itu membahas tentang isu-isu nasional saja. Ya, susu nasional. Tanpa harus kita memikirkan, oh ternyata daerah itu perlu kita bicarakan juga. Dan kebanyakan juga aktivitas-aktivitas diskusi-diskusi di tiap-tiap tempat nongkrongan itu kebanyakan yang saya lihat tuh kebanyakan itu mereka mendiskusikan tentang isu nasional yang harus didaerahkan. Harus didaerahkan. Harus didaerahkan. Yang pusat diturunkan ke Diturunkan ke daerah. daerah. Oh. Nah, paradigma ini akan bisa dibantah dan bisa kita ikut campurkan juga persoalan bahwa ternyata isu daerah itu perlu kita nasionalkan juga. Iya, isu daerah harus dinasionalkan. Harus dinasionalkan. Nah, itu baru lebih tepat ya. Itu baru lebih tepat. Iya. Karena di satu sisi melihat ini, itulah tantangan terbesar untuk organisasi daerah sebenarnya. Organisasi daerah maupun paguyuban yang berada di ruang lingkup kecamatan dan induk organisasi. Iya. Kenapa demikian saya bilang itu tantangan? Karena kajian-kajian tentang kedaerahan inilah yang menjadi
cerminan bagi isu nasional. Kalau saya bisa katakan seperti itu. Karena nggak mungkin kondisi nasional itu akan berubah ketika kondisi daerah belum berubah. Belum berubah. Semisal kayak contoh-contoh isu-isu yang kemarin yang mungkin hari ini dihangatkan, dibicarakan, dan inilah yang bagi kami di organisasi daerah itu tantangan yang paling terbesar adalah bukan tidak mau ikut campur ya tentang isu nasional namanya, ataupun bukan karena anti isu nasional, tapi bergeraknya organisasi daerah ini dia bicara tentang kedaerahan, isu-isu daerah supaya ada solusi yang terbaik. Dan juga seperti yang Pak Ketum tadi bilang, pemerhatian pemerintah untuk membimbing aset daerah ini termasuk di organisasi daerah. Bagi saya pribadi itu sangat perlu tuh. Siap. Kenapa demikian itu sangat perlu? Karena hari-hari ini organisasi daerah ini tanpa disuruh pun untuk melakukan kegiatan yang bernuansa untuk bicara tentang soal perkembangan diri mahasiswa, kader-kadernya, mereka selalu bergerak di arah sana. Dan tanpa disupport oleh siapapun mereka selalu bergerak. Nah, sehingga kondisi organisasi daerah ini kalau bisa dikatakan sangat mandiri sekali. Sangat mandiri untuk membangun organisasi, membangun potensi kader-kadernya itu sangat mandiri. Malah di setiap agenda-agenda itu tuh saya menyaksikan sendiri bahwa mereka seringkali minta pandangan dan melakukan kajian itu di internal mereka masing-masing dan kemudian merancang kegiatan itu. Setelah direncanakan dan persentuhan untuk bicara tentang soal kontribusi dan segala macam, mereka itu iuran. Iuran ya? Sifatnya iuran. Bagus. Nah, itulah kenapa demikian saya katakan tadi organisasi daerah itu sangat mandiri dalam hal itu. Nah, perlu kemudian bagi saya pribadi tuh inilah yang menjadi tuntutan terbesar bagi pemerintah. Khususnya pemerintah daerah, karena di organisasi daerah ini adalah memiliki aset-aset yang sangat potensial sekali untuk membangun daerah. Karena potensi hari ini kita bisa lihat kebanyakan teman-teman ketika teman-teman pemerintah mereka akan datang di teman-teman kemahasiswaan di organisasi daerah ini ketika ada kepentingan. Pada saat momentum saja tuh mereka itu hadir. Nah, sehingga kan tanya besarnya kita, loh, kapan pemerintah ini bisa memang memberikan kontribusi yang baik dan kemudian fasilitas yang baik. Nah, alhasil bagi kami di organisasi daerah ini sangat mengharapkan hal-hal bicara tentang soal kontribusi dan fasilitas itu harus diberikan oleh pemerintah daerah. Karena apapun terjadi tuh perkembangan daerah itu kalau generasi tidak membangun itu nggak akan bisa bangun daerah. Jadi aset yang paling utama di daerah itu menurut Bung Ketum mahasiswa dan organisasi daerahnya. Itu adalah aset yang paling utama. Bukan soal pembangunan dan pertumbuhan di seluruh sektor manapun, tetapi yang paling penting itu generasi dan juga mahasiswa. Betul. Luar biasa pemikirannya ya. Nah, itu makanya saya sering bilang save daerah itu bukan berarti itu bukan alurnya ke politik, enggak. Hanya saja kita harus melihat ke bawah bahwa dari generasi dusun untuk generasi desa, dari generasi desa untuk generasi daerah, dari generasi daerah untuk generasi Indonesia. Nah, jadi secara sistemik ya. Betul. Secara sistemik. Nah, justru langkah-langkah ini yang perlu kita berikan edukasi. Betul. Tetapi dalam hal ini tentu pemerintah juga punya peran yang sangat penting. Betul. Peran yang sangat penting. Nah, fakta-fakta dan juga tantangan yang Bung Ketum temukan
bisa kita bincang-bincang terkait dengan perhatian pemerintah dalam membimbing aset daerah. Yang Betul. paling utama yaitu generasi dan juga mahasiswa. Betul. Ya. Nah itulah yang menjadi lagi-lagi harapan terbesar ya. Ya. Karena di satu sisi bahwa pemerintah daerah ini kenapa demikian kami bisa katakan kurang pemerhatian. Di lain hal, di setiap kami punya agenda, ini bukan kami ngeluh ya. Ya. Dan juga kami bukan terlalu berharap bahwa pemerintah itu harus kontribusi yang banyak, terus kemudian lebih menonton ke kami di organisasi daerah, tapi setidaknya Ya. memberikan support dan memberikan bentuk dukungan yang sangat sangat-sangat baik buat setiap kegiatan kami itu, supaya kegiatan ini bisa lancar gitu. Bisa lancar, Bisa lancar. bisa dipermudahkan. Artinya ada support dan dukungan dari Betul. pemerintah setempat. Betul. Baik. Nah kalau seandainya hari ini organisasi daerah ini tetap dalam fondasi mereka harus uyuran, mandiri dalam beragenda dan segala macam, ya alhasil kan kami akan dikatakan bahwa ya kapan organisasi daerah, kalau ada pertanyaan sebisanya gini tuh, Ya. kalau organisasi daerah minta perhatian terhadap pemerintah, pertanyaan biasanya adalah apa yang pernah diberikan organisasi daerah ini untuk daerah. Pertanyaannya seperti itu. Itu akan terjawab di setiap agenda-agenda yang dilakukan teman-teman organisasi daerah di setiap kecamatan. Satu contoh tuh, Ya. setiap masa libur mahasiswa, masa libur kampus dan segala macam, organisasi daerah ini, teman-teman yang di organisasi daerah ini setiap kecamatan dan lain segala macamnya akan pulang kampung tuh. Pulang kampung. Pulang kampung, dan di pulang kampungnya mereka pun itu tidak diam diri. Mereka akan memberikan suplai kegiatan-kegiatan yang positif baik masyarakat maupun pemuda yang berada di suatu wilayah itu, kecamatan maupun desa. Ya, ya. Dan secara tidak langsung itulah yang menjadi saya bisa katakan itulah peran kami Peran di organisasi daerah ini untuk membangun daerah. ya. Karena kan kebanyakan orangnya mikirnya gini, organisasi daerah kan hanya teruntuk kegiatannya hanya teruntuk di tanah rantauan. Tanah rantauan. Enggak. Kami bisa buktikan di setiap kami memiliki peluang semisal waktu libur dan segala macam, tetap kok kami melakukan agenda di setiap daerah. Artinya diibaratkan bahwa organisasi daerah ini saat ini menginvestasikan integritas ya, upaya menginvestasikan integritas supaya balik ke daerah itu dapat memberikan suatu sumbangsi perubahan bagi daerah. Betul. Nah tentu ini pemerintah punya perhatian juga Punya ya, pemerhatian. pemerintah punya perhatian. Setiap watak, pikiran dan juga strategi dari pemerintah tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Misalkan di Dompu beda dengan Bima, di Bima beda dengan daerah-daerah yang lain dalam hal mengutamakan aset daerah yakni mahasiswa, yakni generasi yang dapat membentuk suatu peradaban. Nah tentu dalam hal ini bagaimana pendapat Bung Ketum terkait dengan fakta dan juga tantangan yang harus dilakukan? Kalau saya begini Bang Ketum ya, seperti yang saya bahasakan tadi, karena berbicara tentang perhatian ini, pemerhatian dari pemerintah ya, bagi kami bukan nggak ada, tapi kurang lebih. Kurang lebih. Oh, iya. Karena di satu sisi bahwa kita maupun kami ini melihat dari fakta lapangannya, ini kurang kepekaan dari pemerintahan dalam menjunjung tinggi bahwa ternyata teman-teman mahasiswa ini perlu disupport, ya. benar-benar perlu ada bantuan, mau segi material dan segi moral dan segala macam, itu kan perlu. Itu bukan kurang ya, garis bawahnya bukan nggak ada, tapi kurang begitu. Kurang. Nah, kalau lihat dari sana, ini kan kami menganggap bahwa situasi kondisi organisasi daerah ini, apapun bentuk agendanya, apapun bentuk kegiatannya, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak selamanya harus itu terdapat dari teman-teman di semua keanggotaan, semisal harus ada uyuran lah dan segala macam. Betul. Kita kan bisa lihat sendiri kondisi mahasiswa yang tanah rantauan ini, pendapatan mereka kan
hanya sebatas di orang tua. Mohon maaf Orang ya. tua, ya, betul. Mohon maaf. Dan itu kalau dibagi untuk kegiatan organisasi, bagi kami itu baik. Tapi cuman kan ini kan krisis. Ya. Malah mengurangi, bukan mengurangi jatah bicara tentang soal kebutuhan sehari-hari. Tapi ini bicara keberlangsungan bagaimana dia bisa upaya untuk mengembangkan pola pikir dan kemudian potensi yang dimiliki mahasiswa ini. Ya. Ini perlu kepekaan ke pemerintah. Kepekaan pemerintah ya. Ke pemerintahan. Oke, baik. Nah, dari demikian ini bahwa tantangan, fakta yang dibicarakan sudah. Terus apa solusi agar pemerintah bisa menyediakan aset bagi generasi yang dapat menunjang keberlangsungan setiap generasi untuk mengoptimalkan potensial mereka, sehingga dari hasil tersebut dapat memberikan sumbangsi bagi perubahan dan juga kemajuan bagi daerah. Kalau untuk hal itu tuh saya menggambarkan begini. Di setiap peserta didik itu harus memiliki wadah untuk bagaimana dia bisa mencari tempat teduh Ya. ketika ada hujan yang datang dan kemudian ketika dihadang oleh panasnya matahari. Ya. Nah, kalau ngambil dari sana bahwa ternyata teman-teman organisasi daerah ini dan mahasiswa yang di tanah rantauan ini, mereka perlu namanya laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan, misal kayak sekret lah, terus Ya. kemudian asramanya dan segala macam. Kalau di sebagian teman-teman organisasi daerah memang udah punya sekret dan asrama ya. Betul. Dan ini kita bicara tentang teman-teman yang belum. Teman-teman yang belum Teman-teman punya yang belum. fasilitasi Belum fasilitasi. laboratorium yang Betul. memadai. Iya. Betul. Kenapa itu harus? Karena satu sisi bahwa semisal tempat sentral untuk administratif ini perlu. Sentral untuk administrasi. Betul. Karena di setiap silaturahim teman-teman mahasiswa ini kan, apalagi kekurangan kendaraan dan segala macam, nggak mungkin kita datang per kosan dan segala macam. Berarti memang kita butuh titik sentral administratif untuk bicara tentang soal penyambungan silaturahim itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bicara tentang soal kontribusi, bicara tentang kegiatan ini supaya teman-teman kegiatan organik itu bisa dilancarkan. Ada bentuk support seperti yang disampaikan tadi kan, bentuknya mau material dan punya moral dan segala macam, itu perlu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Walaupun kegiatannya tidak di tanah rantauan, tapi di daerahnya masing-masing itu perlu. Itu pemerintah peka dalam hal itu untuk menjunjung tinggi supaya kegiatannya mereka tuh bisa sukses. Artinya bahwa fasilitasi dan dukungan untuk mengembangkan potensial Betul. bagi generasi itu sangat perlu ya. Perlu. Luar biasa memang solusi unggul. Kalau saya bilang ini solusi unggul ya. Solusi unggul yaitu laboratorium dan juga fasilitasi ya, dan juga perhatian pemerintah daerah. Betul. Untuk menunjang keberlangsungan dari generasi untuk mengasah potensial dari tiap-tiap generasi daerah yang sebar di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia. Baik, mungkin closing statement dari Bung Ketum. Closing statement dari saya, generasi dusun untuk generasi desa untuk generasi daerah untuk Indonesia. Oh, hebat sekali ya. Nah, sehingga Indonesia tidak akan bisa berkembang ketika dusunnya masih melarat, Pak. Benar ya. Dan daerah tidak akan bisa berkembang ketika desanya masih melarat. Dan desa itu tidak akan berkembang ketika lagi-lagi dusunnya kalau masih melarat. Nah, otomatis dalam perubahan itu perlu ada struktural mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi, seperti yang kita katakan dari awal bahwa daerah harus bagaimana bisa upayakan menasionalkan isu daerahnya. Ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian kedua bahwa kesadaran generasi ini perlu kita berikan perkembangan itu mulai dari dusun, desa, daerah, baru ke Indonesia. Gitu. Bagi saya begitu tuh. Luar biasa. Jadi diibaratkan seperti pohon ya, bahwa pucuk, daun, dan ranting itu hidup berkembang apabila akar itu. Ya, akar itu terus disirami ya. Betul. Berarti kita bergerak dari bawah baru ke atas, bukan dari atas baru ke bawah ya. Luar biasa pikiran dari Bung Ketum, Ketua PB Dompu. Ya. Luar biasa, terima kasih. Bahwa di podcast kali ini kita bicara terkait dengan perhatian pemerintah dalam membimbing aset daerah. Demikian juga tadi dijelaskan bahwa
dalam setiap pembangunan dan pertumbuhan diawali dari bawah. Dan yang paling utama yaitu generasi. Sebab generasi adalah tonggak peradaban bagi dunia. Bukan hanya dunia, tapi lebih pada daerah maupun bangsa. Dan apabila kita ingin membangun ya Bung ya, Betul. apabila kita ingin membangun, kita bangun dari bawah dulu. Dari bawah. Dusun, desa, Daerah. daerah, baru nasional, baru bangsa. Luar biasa pemikiran ini. Terima kasih Bung Ketum. Siap, Mungkin sama-sama, Tum. sebelum tutup ada penyampaian. Save daerah aja. Oh, chef daerah. Nah, ini tagar dari Ketum PB Dompu selama beliau menjabat. Ya. Itu chef Chef tagarnya chef daerah. Luar biasa sehingga beliau selalu menjalankan program dan juga selalu mengkaji isu-isu tentang daerah. Betul. Artinya bahwa perhatian daerah lebih dioptimalkan, lebih diintensifkan. Luar biasa. Mungkin ini sebagai catatan bagi kita juga untuk lebih mengkaji dan menganalisa terkait dengan isu-isu daerah. Terima kasih Bung Ketum. Ya, sama-sama Bang Ketum. Hadir di podcast kami di Tumbuh Media. Mungkin selanjutnya kita akan jumpa lagi. Amin, amin. Terima kasih. amin, amin. Para pemirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.